Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Syahrani MRTZ. Hari ini aku mau bikin video tentang SNMPTN. Di sini aku mau ngebahas mulai dari pengalaman aku, terus juga informasi-informasi yang ada, sampai bagaimana cara kalian memilih PTN yang kalian inginkan melalui SNMPTN ini. Dan semoga pilihan yang kalian buat nanti itu membuahkan hasil sehingga bisa memasuki ke PTN impian kalian. Di sini aku udah nyatet poin-poin apa aja yang bisa kita bahas mengenai SNMPTN 2020-2021 ini. Aku juga udah nge-screenshot apa aja sih timelinenya dan kapan aja pelaksanaan SNMPTN ini dari sosial media LTMPT Official. Nah, jadi SNMPTN ini tanggal 28 Desember sampai 15 Januari itu layanan masa sanggah kuota, 4 Januari sampai 1 Februari ini registrasi akun LTMPT. 4 Januari sampai 8 Februari ini pendaftaran siswa eligible oleh sekolah, dan 11 Januari sampai 8 Februari pengisian PDSS, 5 Februari sampai 24 Februari pendaftaran SNMPTN, dan 22 Maret pengumuman hasil SNMPTN. Oke, jadi ini ada juga informasi-informasi tambahannya tentang pengumuman kuota dan juga ada perhatian-perhatian yang harus dilakukan mengenai penata laksanaan SNMPTN ini. Jadi pertama-tama yang bikin aku kaget sih sebenarnya pengumumannya itu tanggal 22 Maret dan ini sekitar 2 mingguan lebih cepat daripada aku karena aku tuh 8 April. Dan berarti kalau misalnya ini 22 Maret itu sekitar mundur 16 harian dari pengumuman aku. Ya mungkin salah satu penyebabnya juga karena ada puasa yang semakin maju jadinya pengumuman juga dimajuin. Cuman dari beberapa semuanya ini kayaknya sama-sama aja sih Januari, Februari juga. Jadi di sini aku mau cerita gimana step by step aku mendaftar SNMPTN. SNMPTN aku ini didaftarkan oleh sekolah. Aku kurang tahu kalau misalnya ada sekolah yang menyerahkan kepada siswanya masing-masing untuk mendaftarkan diri ke LTMPT, tapi sekolah aku itu didaftarin sama sekolah. Jadinya kita itu tinggal ngecek ke akun LTMPT-nya, terus juga kita tinggal ngecek rapot dan udah kita tinggal nunggu aja kita mau daftar kemana. Jadi yang aku ingat pas pertama kali itu aku disuruh ke ruangan kayak CBT gitu dan di situ semua siswa nomor absen 1 sampai terakhir itu dicek rapotnya itu udah sesuai atau belum. Jadi kita dikasih rapot yang kita punya bentuk fisiknya, terus kita ngecek di CBT-nya berbentuk rapotnya itu sesuai atau belum. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai itu nanti bakal ditindak lebih lanjutin lagi. Cuman aku bawa juga hasil fotokopian dari fotokopi rapot aku dari semester 1 sampai semester 5 yang aku fotokopi setiap aku pembagian rapot. Sebenarnya ini nambah-nambah kerjaan juga, tapi aku itu menghindari banget hal-hal yang tidak diinginkan, kayak misalnya amit-amit banget ya, kayak rapotnya dicuci atau diganti, yang diganti-ganti angka dikit gitu. Cuman ya daripada kejadian dan kita mengantisipasi hal itu, jadinya aku memfotokopi semua transkrip nilai setelah bagi rapot persis banget, abis bagi rapot akhir semester, setiap akhir semester gitu. Jadi pas dicek rapotnya itu sesuai atau enggak rapot di fisik sama rapot di fotokopian. Kalau misalnya aku udah ngecek rapot di fisik sama di fotokopian, habis itu aku ngecek rapot di fisik sama yang di CBT gitu. Jadi aku 2 kali kerja dan paling lama juga sih keluarnya. Cuman ya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu juga bisa kita hindari, ya why not gitu. Nah, habis itu udah jadi, kita disuruh bikin akun LTMPT. Kalau nggak salah itu username sama passwordnya itu udah dikasih tahu, tapi aku lupa username sama passwordnya itu tuh berdasarkan apa, bener-bener lupa. Terus abis itu kita disuruh bikin isi biodata. Isi biodata ini kita kan udah pasti punya KTP ya. Kita yang umur 2002-2003 yang tahun lalu itu udah melewati 17 tahun. Kalau misalnya nggak punya KTP ya lewat kartu keluarga. Jadi nanti diminta nomor KTP, bukan nomor KTP, nomor kartu keluarga, pokoknya lupa deh, pokoknya diminta salah satu itu, terus nanti disuruh tulis alamat yang sesuai sama di 2 kartu itu gitu. Jadi harus sesuai karena nanti bakal dicek. Habis itu kita ada rentang waktu
Terus muncul saatnya pas kita itu harus milih universitas mana yang mau kita pilih. Kalau zaman aku dulu itu antara satu pilihan atau dua pilihan, dan dua pilihannya itu bebas di mana aja. Cuman yang aku dengar sekarang-sekarang ini kalau misalnya bisa satu pilihan ya satu pilihan, tapi kalau dua pilihan itu salah satunya itu harus ada yang di daerah asal kita. Kayak misalnya aku dari Jawa Barat, berarti satu pilihannya itu aku harus ada di Jawa Barat. Misalnya mau FK, satu FKUI itu kan di Jakarta, provinsi Jakarta. Nah, abis itu saat pilihan keduanya aku harus milih atau enggak yang aku tahu FK Unpad, berarti yang di Jawa Barat, yang di daerah asal sekolah aku gitu, provinsi sekolah aku. Jadinya harus ada yang berasal dari domisili yang sama. Nah, aku lupa sebenarnya sebelum kita milih PTN-nya itu kita bakal di ranking dulu. Namanya itu PDSS. Yang tadi yang ada pengumuman PDSS itu adalah ranking anak-anak dari 1 sampai 118, aku lupa. Untuk yang sekolah akreditasi A itu kalau nggak salah lebih banyak, kuotanya 40%-an, yang B sama yang C itu pasti beda sama yang A gitu untuk sekolah yang eligible untuk mengikuti SNMPTN. Udah di ranking, kita kan otomatis jadi tahu ya dari ranking 1 sampai 118 itu siapa aja dan mereka kira-kira mau masuk kemana, karena biasanya kalau di SMA itu udah kayak kan sering ada kayak ekspedisi dari alumni-alumninya gitu ya. Terus kalian mau masuk kemana kan pasti udah ada. Nah, itu kita harus nge-tracking nih satu-satu, terutama bagi kalian yang rankingnya itu udah di 20 ke bawah gitu. Jadi kalian tuh ngeliat itu di atas kalian itu kira-kira mau masuk kemana, karena kalau misalnya kalian salah dikit dan kalian salah daftar itu bisa mengurangi kemungkinan kalian itu diterima melalui SNMPTN gitu. Oke, jadi kita udah tahu tuh. Nah, terus ini tergantung ke solidaritas angkatan kalian gitu. Kalau misalnya angkatan kalian gampang diajak kerja sama, kalian bisa diajak musyawarah, itu pasti sebelum kita mendaftar kalian bakal nanya-nanya, kalian bakal ngobrol. Kayak temen aku dulu ada mau masuk ke satu jurusan itu dan dia itu anak IPS, jadinya kan IPS cuma satu kelas, jadinya lebih gampang aja buat nyari kira-kira anak ini tuh mau masuk kemana, dan itu mempermudah kita untuk memilih strategi di SNMPTN gitu. Tapi bagi kalian yang bersikeras untuk masuk ke situ dan ternyata kalian udah tahu di atas kalian tuh banyak orang, ya udah jangan berharap banyak juga di SNMPTN gitu. Kalian harus bekerja keras juga di UTBK. Dan aku dulu daftarnya itu sekitar 4 harian sebelum penutupan. Jangan sampai kalian H-1 atau H-jam bahkan daftarnya untuk pilih universitasnya, karena nanti bakal nge-lag atau down gitu. Kita nggak bakal tahu kan, kayak kesalahan teknis yang nggak bakal bisa kita handle. Jadinya untuk mengurangi hal tersebut, kita daftarnya paling lama 2-3 hari sebelum penutupan gitu. Nanti di print, kalian kasih ke BK nanti pendataan siapa yang bakal masuk ini. Ini juga jangan bagi kalian yang udah ranking 10 besaran gitu ya, mendingan daftar di awal-awal aja gitu. Kalian harus ngasih tahu kalian tuh mau masuk kemana ke ranking yang di bawah kalian. Jadinya ranking yang di bawah kalian itu tahu posisi mana yang sekiranya menurut mereka itu aman gitu. Jadi mereka menghindari yang sudah diposisikan yang nilainya jauh dari mereka gitu. Jadi misalnya kalian yang ranking 10 besar ini udah daftar, udah kasih tahu mau kemana, jadinya ranking yang di bawah-bawahnya itu enak. Mereka nggak daftar di tempat yang sama karena peluang untuk diterimanya itu kecil gitu, karena perbedaan nilai yang jauh. Abis itu udah dipilih, udah dicetak, ya udah kita tinggal nunggu pengumuman. Dan Novi itu ya tinggal dicek aja. Kalau nggak salah itu nama sama tanggal lahir, aku lupa, atau nomor, ya pokoknya aku lupa deh, beneran lupa. Soalnya yang ngecek juga bukan aku, kakak aku. Dan itu nanti bakal langsung kelihatan warna merah atau warna hijau. Kalau misalnya merah ya berarti mohon coba lagi di UTBK atau di SBMPTN, aku lupa. Tapi kalau misalnya warna hijau nanti akan muncul barcode dan selamat Anda lulus SNMPTN gitu. Dan udah begitu doang perjalanan SNMPTN-nya, dan termasuk ini juga liburan yang paling cepat ya, paling awal gitu, dan paling lama untuk yang mahasiswa diterima melalui SNMPTN. Jadi aku lumayan bersyukur juga bisa dapat banyak waktu untuk liburan, karena ya memang 3 tahun kebelakangannya ini waktu aku banyak banget terkuras gitu untuk mengejar nilai biar bisa masuk melalui SNMPTN. Di sini juga sebenarnya ada faktor-faktor yang bisa memungkinkan sekolah itu tuh diterima banyaknya atau enggaknya tuh dari akreditasinya. Dan jelas kalau misalnya
di alumni suatu universitas itu udah banyak, alumni dari SMA X itu, dan hasil keluarannya juga bagus-bagus di universitas, terus juga di kerja dan di organisasi mereka membanggakan, ya tidak menutup kemungkinan itu bakal menambah kuota SNMPTN si sekolah tersebut kepada universitasnya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian jelek atau kalian IPK-nya hancur awal semester, terus juga bikin masalah-masalah, yaitu bakal ngancurin akreditasi sekolah kalian gitu. Maksudnya bukan akreditasi yang diberikan pemerintah, tapi akreditasi terhadap universitas tersebut. Nah, di sini aku juga mau nge-share tipsnya biar dipermudah juga dalam memilih pilihan ataupun menjelang SNMPTN, pengumuman SNMPTN. Jadi yang pertama ini, jangan menaruh harapan dan pokoknya jangan banyak berharap banget deh sama SNMPTN ini, karena ini tuh dari tahun ke tahun, bahkan dari zaman kakak aku ataupun mama aku aja tuh ini tuh suatu hal yang gaib gitu. Kayak kita tuh nggak tahu penilaiannya tuh berdasarkan apa, berdasarkan nilai mata pelajaran ini kah, apakah, terus juga prestasi berpengaruh atau enggak, terus alumni berpengaruh atau enggak, berapa persen berpengaruhnya apa aja itu kayak gimana, ya kita nggak tahu gitu. Sampai saat ini juga nggak ada yang bisa memastikan kalau misalnya ranking 1 di sekolah tersebut bisa keterima SNMPTN, karena ada juga yang nggak keterima SNMPTN gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan suatu tolak ukur dalam penerimaan SNMPTN. Nah, jadi intinya jangan banyak berharap. Maksudnya berharap itu boleh, tapi jangan banyak berharapnya itu jangan udah kayak kepedean gitu loh, udah diterima, udah pasti diterima gitu, rugi banget kalau nggak nerima gue gitu. Karena kalau misalnya kalian kebanyakan berharap, kalian bakal males buat nyicil UTBK-nya. Biasanya kayak range dari SNMPTN ke UTBK itu nggak beda jauh lah, kayak cuman 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan mingguan. Nanti kalian bakal stres dan malah nggak bisa nyicil UTBK-nya itu, nanti malah ya nauzubillah min dzalik gitu ya, kalian bakal nggak keterima gitu. Terus yang kedua, kalian harus berdoa, pokoknya jangan macem-macem, ke keluarga, ke teman-teman minta doa terus aja, dan ke Tuhan, ke Allah minta doa. Jangan lupa tahajudnya, duhanya, ngajinya diperbanyak. Tapi ya setelah itu juga diperbanyak ya, jangan pas pengennya doang gitu. Ya intinya semua ini itu bakal terjadi, bakal terkabulkan bukan hanya atas kontribusi kamu gitu, tapi kontribusi yang di atas dan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Di sini nanti untuk kalian yang udah keterima di SNMPTN 2021, kembali lagi nonton video ini, jangan lupa kamu itu nggak boleh males-malesan nanti kalau misalnya kamu udah jadi mahasiswa baru. Karena itu adalah tanggung jawab kamu yang baru, karena kamu baru aja dikasih estafet kepercayaan dari alumni yang atas kamu untuk memegang identitas sekolah kamu menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kamu terus sekolah kamu jadi jelek juga namanya, adik kelas kamu juga kena gitu. Jadi jangan sampai kamu itu mencoreng nama baik lah ya istilahnya. Terus ini yang kedua ya, yang selalu aku pengen kasih tahu, kalau misalnya nanti keterima, nikmatin aja deh pokoknya liburan, nikmatin senikmat-nikmatnya, tapi Hamin 1 bulan itu udah mulai nyicil-nyicil, maksimal itu Hamin 2 minggu sebelum masuk kuliah, karena biasanya Hamin seminggu masuk kuliah itu diisi sama ospek-ospek, dan itu sibuk banget, gak sempet deh kalian pokoknya. Nah jadi lebih baik Hamin sebulan itu kalian udah mulai nyicil, kalian tanya ke cutting kalian, itu pasti cutting kalian itu banyak yang baik kok, pasti mau berbagi gitu ya, apalagi cutting sesama SMA, karena ingin sama-sama membanggakan SMA kita. Lebih baik kamu nyicil atau setidaknya ngeliat dulu deh gambarannya daripada kamu masuk kuliah nanti nggak tahu apa-apa. Oke, ini kebanyakan wejangan untuk awal maba. Balik lagi ke SNMPTN-nya, intinya jangan terlalu banyak berharap, tapi perbanyak berdoa, karena kita nggak bakal tahu campur tangan Allah itu seperti apa, terus juga doa-doa dari orang tua dan orang sekitar kita itu seperti apa, yang hanya menentukan itu juga hanya Allah SWT. Intinya kita ikutin alurnya aja, jangan sampai kita terbawa emosi juga kalau misalnya nggak diterima gitu ya. Ini tuh SNMPTN tuh baru pengumuman awal gitu, kalian masih banyak, masih punya 2 nyawa lagi lah istilahnya dalam perjuangan PTN gitu. Kalau misalnya juga kalian gak diterima PTN, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kuliah tuh bisa di mana aja, dan kalau misalnya kalian mau masuk FK juga, meskipun FK swasta, toh ujung-ujungnya juga jadi dokter gitu kan. Ya itu hanya tergantung
tujuan kita mau gimana dan seperti apa. Oke, jadi ini udah kebanyakan dan semakin meluas ya, dan banyak banget sebenarnya pengen aku ceritain dan pengen aku kasih tips-tips juga ke kalian. Cuman karena keterbatasan waktu dan takut kalian bosen juga dalam mendengarkan video ini, aku cukupin aja sampai sini. Terima kasih semuanya sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke YouTube channel aku. Just scroll dan klik subscribe button. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kamu yang sedang berjuang di tahun 2021 ini untuk mendapatkan PTN impian kalian. Semoga diberikan yang terbaik, dan I'll see you guys on my next video. Bye!